Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, sebenarnya siapakah Imam Mahdi? Kapan Imam Mahdi muncul? Kedua pertanyaan tersebut mungkin masih sering terlintas di benak kita. Imam Mahdi merupakan sebuah gelar sebagaimana halnya dengan khalifah, Amirul Mukminin dan lain sebagainya. Para ulama menyebutkan bahwa Imam Mahdi merupakan sosok pemimpin mulia yang menegakkan keadilan di akhir zaman. Konon Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah SAW. Sosoknya hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam turun dan di masa keluarnya Dajjal. Adapun hadis yang menerangkan tentang Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW adalah min ahli baiti yuwatiu ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Dia berasal dari keluargaku, kata Rasul, namanya yaitu Muhammad sama dengan namaku, nama ayahnya yaitu Abdullah pun sama dengan nama ayahku. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW juga bersabda sebagai berikut: Al-Mahdiyu bin itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi adalah dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud. Merujuk pada perkataan Ibnu Katsir, Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, atazhabu aula tangqadid dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati ismu ismi. Dunia ini tidak akan lenyap atau tidak akan sirna hingga seorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab, namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun ciri-ciri Imam Mahdi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Al-Mahdiyu minni ajlal jubhati aqnal amfi. Imam Mahdi adalah keturunanku, kata Rasul. Dahinya lebar atau rambut kepala bahagian depannya tersingkap dan hidungnya mancung. Hadis riwayat Abu Dawud. Di masa kepemimpinan Imam Mahdi, dunia akan dipenuhi dengan keadilan dan kemakmuran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yakunu fi ummati al-mahdiyu in kusira fasab'un wa illa fatis'un. Fatan'amu fihi ummati na'matan lam yan'amu mitlaha qattan. Tu'ta ukulaha wa la tadakhiru minhum syai'an wal malu yawma idzin kadusi. Fayakumur rajulu fayaqulu ya mahdiyu a'tini fayaqulu khudz. Akan ada pada umatku al-mahdi, jika masanya pendek dia memerintahkan selama 7 tahun, jika dia tidak pendek maka memerintahkan ia selama 9 tahun. Pada masa itu umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan dan mereka tidak akan menyimpannya. Pada saat itu harta begitu melimpah. Ada seorang yang mengatakan, wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu. Lalu beliau mengatakan, ambillah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hingga saat ini tidak ada sama sekali riwayat yang sahih yang menjelaskan di mana Imam Mahdi akan muncul. Namun sebagaimana yang ada di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Mahdi akan muncul dari arah timur, yakni timur Jazirah Arab. Kemunculan Imam Mahdi sebagai tanda tibanya hari kiamat merupakan hal yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini. Keadaan kiamat yang sangat mencekam dengan tiupannya sangkakala dan juga kerusakan di muka bumi. Hal ini diterangkan dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya surah Al-Kahfi ayat 99 yang berbunyi, wa tarakna ba'duhum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a. Artinya kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Hari kiamat tersebut akan tiba setelah kemunculan Imam Mahdi di muka bumi ini. Kisah Imam Mahdi diceritakan akan muncul sebagai pemimpin yang sangat adil dan juga mampu mensejahterakan seluruh rakyat. Kisah Imam Mahdi juga diceritakan sebagai sosok yang memiliki dahi yang lebar dan memiliki hidung yang mancung.
kisah Imam Mahdi tersebut dalam beberapa hadis. Berikut ini adalah hadis yang menceritakan kisah Imam Mahdi. Imam Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam. Mengenai Imam Mahdi yang diutus oleh Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antara manusia dan gempa-gempa, ia akan muncul dipenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewewenang dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Seorang laki-laki akan datang ke Baitullah ataupun ke Ka'bah, maka diutuslah suatu utusan oleh penguasa untuk mengerjakan, dan ketika mereka telah sampai di suatu gunung pasir, maka mereka terbenam di telan bumi. Yang namun sebelum Imam Mahdi itu nampak ataupun lahir ke dunia ini, maka ada beberapa tanda yang Allah munculkan sebelum Imam Mahdi lahir ke dunia ini. Yang pertama adalah terjadi gerhana matahari dan bulan 2 kali dalam setahun. Sebelum kemunculan Imam Mahdi akan berlaku secara berturut-turut 2 gerhana pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang kedua, munculnya bintang berekor atau komet. Hal itu pun telah terjadi pada tahun 1986 sebelum kemunculan Imam Mahdi. Sebutir bintang berekor akan muncul dari arah timur. Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Qaul Al-Mukhtasar fil Alamat Al-Mahdi Al-Muntadhar. Munculnya bintang itu akan terjadi setelah gerhana matahari dan bulan. Jika kita melihat dari dalil tersebut, Rasulullah pernah mengatakan bahwa antara tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi itu ialah munculnya bintang berekor ataupun komet. Dan bintang berekor ataupun komet itu pernah melintasi bumi pada tahun 1986. Komet ini merupakan sebuah bintang yang bersinar sangat terang yang melintasi dari timur ke barat. Ini terjadi setelah gerhana matahari dan bulan pada tahun 1981 dan 1982. Kemudian yang ketiga, tanda-tandanya adalah perang di bulan Syawal. Akan ada huru-hara di bulan Syawal atau bulan ke-10 dalam kalender Hijriah. Pembicaraan tentang perang di bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 dalam kalender Hijriah, dan pecahnya perang di bulan Dzulhijjah, bulan ke-12. 3 bulan dimaksud adalah hadis ini kebetulan bertepatan dengan bulan-bulan berkecampuknya perang Irak dan Iran. Pemberontakan huru-hara pertama atas Iran berlangsung pada 5 Syawal 1398 atau 8 September 1976 seperti yang ditunjukkan oleh hadis ini. Dan perang meletus antara Iran dan Irak pada bulan Zulhijjah 1400 ataupun bulan Oktober tahun 1980. Bila kita melihat kepada dalil-dalil di atas, coba kita perhatikan satu persatu bahwa semua tanda-tanda itu telah terjadi dalam jarak tahun yang dekat. Berawal dari tahun 1976 ketika huru-hara pertama perontakan atas Raja Iran yaitu Shah Iran Pahlavi jatuh pada tahun 1979 pada bulan Syawal, dan peperangan Iran dan Irak pada tahun 1980 pada bulan Zulhijjah. Setelah itu terjadi 2 gerhana dalam 2 bulan Ramadan pada tahun 1981 dan 1982, 2 tahun berturut-turut, dan akhirnya terjadi pula lintasan bintang berekor komet Halley mendekati bumi dari arah timur ke barat pada tahun 1986. Inilah ketiga-tiga tanda yang muncul sebelum Imam Mahdi lahir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.